Ketika seorang murid pindahan mendadak menjadi presidir di sekolah paling elit di Korea. Karena sifatnya yang buruk dan tak mau diatur, remaja ini justru berniat menghancurkan sekolah yang sebenarnya merupakan kebanggaan sang ayah. Namun saat menjalani kegiatan di sekolah tersebut, ia bertemu dengan siswi cantik yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan dirinya. Ia pun tertarik pada gadis itu yang secara tak langsung mengubah kepribadiannya. Dari situlah ia banyak belajar tentang arti persahabatan, kesetiaan, dan cara mencintai. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Nah, Jisoo adalah seorang pria tampan yang dicap nakal dan berperilaku urakan, padahal sang ayah merupakan konglomerat yang sangat dihormati. Jisoo memiliki temperamen yang tinggi dan gemar berkelahi sehingga sering dikeluarkan dari sekolahnya. Tak hanya berkelakuan seperti berandalan, pria itu juga tak pandai dalam pelajaran dan dikategorikan sebagai siswa dengan peringkat paling bawah. Bagi Jisoo, sekolah dan belajar adalah dua hal yang membosankan. Terlebih ia tak memiliki tujuan hidup di masa depan. Daripada teman, Jisoo justru memiliki banyak musuh, salah satunya adalah Pidahi, anak seorang gangster yang selalu menghukum anak buahnya dengan melakukan olahraga yang melelahkan jika pekerjaan mereka tidak memuaskan. Suatu hari Dahi pulang dalam kondisi babak belur. Hal itu pun membuat sang ayah murka dan ingin segera mencari pelaku yang menyebabkan wajah anaknya lebam. Bersama para anak buahnya, ayah Dahi lantas mendatangi Jisoo yang tengah asyik berkaraoke dan mematikan musiknya. Merasa ketenangannya terganggu, Jisoo sangat kesal karena paling tidak mereka harus menunggu sampai ia selesai menyanyikan satu lagu. Tanpa berlama-lama, ayah Dahi langsung mengutarakan maksud kedatangannya, yakni untuk membalas dendam atas perbuatan Jisoo. Namun Jisoo memberikan pembelaan jika Dahilah yang menantangnya berkelahi terlebih dulu. 아저씨네 금쪽이가 선빵 깠거든요. Saat Jisoo beranjak pergi, anak buah ayah Dahi menghadang dan berniat melawannya. Namun mereka malah tak bisa menandingi pukulan Jisoo hingga langsung KO di tempat. Melihat kemampuan Jisoo dalam berkelahi, ayah Dahi ingin merekrutnya sebagai anak buah dengan iming-iming keuntungan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Tawaran itu pun ditolak oleh Jisoo karena uang bukanlah sesuatu yang sulit untuk ia dapatkan. Bahkan uang miliknya tak akan habis hingga 7 turunan. Di lain sisi, dua orang gadis yang mendatangi tempat karaoke disuguhi pemandangan para preman yang loyo seperti telah dihajar habis-habisan. Satu di antara gadis tersebut bernama Han Batang, gadis yang cantik, tangguh, dan pintar. Batang juga ramah kepada semua orang hingga ia disukai oleh hampir seluruh siswa di sekolahnya. Meskipun berasal dari keluarga yang tidak mampu, Batang berhasil membuktikan jika dirinya bisa menuntut ilmu di sekolah bergengsi bernama SMA Balhi. Bahkan di sekolah tersebut, Batang selalu mendapatkan peringkat pertama karena ketekunannya dalam belajar. SMA Balhi sendiri adalah sekolah kaum elit yang telah mencetak alumni terbaik yang diterima di universitas ternama di luar negeri maupun kampus unggulan di Korea Selatan. Dikabarkan SMA Balhi akan kedatangan siswa baru. Siswa itu mendapat keistimewaan bisa masuk ke sana karena sang ayah merupakan pemiliknya, yang mana hal ini sebenarnya dirahasiakan dari para guru dan siswa. Rupanya siswa baru yang dimaksud adalah Jisoo. Kesediaan Jisoo untuk bersekolah di SMA Balhi berawal dari pertemuannya dengan pengacara keluarga yang bernama pengacara Huang. Jisoo diberitahu jika sang ayah mengalami kecelakaan dan tak bisa terselamatkan. Namun upacara pemakaman beliau tidak diumumkan agar tidak membuat publik geger. Mendengar informasi tersebut, ekspresi Jisoo biasa saja, sebab momen inilah yang selalu dinanti-nanti olehnya, mengingat sang ayah tak pernah sekalipun menganggap Jisoo ada semasa hidupnya. Di samping mengabari kematian sang ayah, pengacara Huang juga memberikan sebuah surat wasiat berisi warisan sekolah untuk Jisoo, yakni SMA Balhi. Sekolah yang amat beliau cintai, namun dengan syarat Jisoo harus lulus dari sekolah tersebut. 너에게 남긴다.
Setelah berpikir panjang, pada akhirnya Yisu setuju menjabat sebagai presdir karena dengan begitu ia bisa memiliki wewenang untuk mengatur sekolah. Sementara itu, di hari pertamanya bersekolah, Yisu dimasukkan ke dalam kelas yang unik menurut standar SMA Balhi. Di kelas itu, para siswanya tak hanya pintar, namun juga ada yang menjabat sebagai pengurus OSIS dan kebanyakan memiliki aura yang positif. Yisu rupanya ingin meninggalkan kesan pertama yang kuat di hadapan siswa lain dengan mengatakan bahwa dirinya akan menguasai SMA Balhi. 지능법을 모른다. Berharap para siswa keberatan dan menantangnya berkelahi, Yisu justru mendapatkan respon yang tidak sesuai ekspektasi, yang mana para siswa justru memuji keberaniannya. Wah, ya. Tak puas dengan respon itu, ketika guru menyuruh Yisu untuk duduk di sebelah Batang, Yisu lantas menanyakan siapakah orang yang paling populer di SMA Balhe kepada gadis itu. 여기 일장이 누구냐고. Namun ternyata di sekolah tersebut tak ada yang mementingkan popularitas. Bahkan Rovun, teman sekelas mereka yang tampan pun tak bisa dikatakan populer. Tengah obrolannya dengan Batang, seorang siswa berkacamata bernama Hokyu memberikan Yisu sebuah roti dan mengajaknya berteman. Ia bahkan pergi ke kantin untuk mencarikan roti kesukaan Yisu yang kemudian oleh Yisu dibuang hingga membuat Hokyu bersedih. 한번 먹어봐. 아이씨, 안 먹는다고. Aksi Yisu memicu amarah Batang yang beranggapan bahwa pria itu telah melukai perasaan Hokyu yang hanya ingin berteman. Yisu bersikukuh bahwa dirinya tidaklah bersalah hingga membuat Batang kesal dan menantangnya untuk duel adu kekuatan di atap sekolah. Tak disangka, setibanya di sana, mereka justru disambut oleh para siswa yang datang menyerukan yel-yel dan pengacara Huang. Duel yang dimaksud Batang ternyata berbeda dari perkiraan Yisu, bukan perkelahian melainkan adu cerdas cermat. Sayangnya, Yisu yang tak pandai dalam pelajaran tak bisa menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan oleh pengacara Huang. Menganggap Batang berlaku curang, ia ditertawakan oleh siswa lain karena dinilai tidak bisa menandingi otak Batang yang encer. 이건 반칙이지. Salah satu siswa yang tersenyum melihat momen tersebut adalah Rovun, teman satu kelasnya yang murah senyum dan seumur-umur belum pernah berkelahi. Yisu yang tak tahu jika Rovun murah senyum menganggap pria itu mengejeknya sehingga ia mengajaknya untuk bertarung. 한국사람도 맞추게. Namun hal itu pun dilerai oleh pengacara Huang dan setelah tak ada orang barulah beliau menjelaskan jika kekerasan tidak diperbolehkan di SMA Balhi. 명심하십시오. Sebagai gantinya, para siswa bisa adu kepintaran untuk membuktikan siapakah yang paling kuat tanpa saling melukai. Dengan kebijakan tersebut, sekolah bisa menjadi tempat belajar tanpa rasa khawatir seperti yang diharapkan oleh ayah Yisu. Saat sedang memikirkan cara untuk menjatuhkan nama baik sekolah, Yisu ditabrak oleh siswa perempuan yang berjalan sembari bermain ponsel. Siswa perempuan itu bernama Eunbin yang cantik namun selalu terlihat murung. Meski bersalah, Eunbin tak mau meminta maaf dan memilih pergi ketika dipanggil temannya. Belum hilang rasa herannya terhadap etika Eunbin, Yisu didatangi oleh Hokyu yang kembali membawakan roti sebagai caranya mengajak Yisu untuk berteman. Melihat Hokyu yang sudah ditolak berkali-kali, Yisu pun menganggapnya tak kalah aneh dari Eunbin. 뭐냐? Namun demikian, kehadiran Hokyu ada manfaatnya juga karena ia bisa mengorek informasi tentang Batang. Gadis yang supel dan mudah bergaul dengan siswa lain di SMA Balhe itu dinilai sempurna oleh Hokyu. Wajar jika Batang dijadikan ketua OSIS dan Hokyu menjamin setelah mengenal gadis tersebut, Yisu pasti akan menyukainya. Hal lain dari SMA Balhi yang membuat Yisu tak habis pikir adalah menu makan siang di kantinnya yang kelewat mewah. Tak pernah ia menemukan di belahan bumi manapun lobster dijadikan sebagai menu hidangan di kantin. Ketika petugas kantin menyajikan lobster di piring, Yisu malah membahas soal untung rugi menghidangkan menu tersebut untuk pihak sekolah. Namun petugas kantin tidak mempermasalahkan selama para siswa mendapatkan asupan makanan berkualitas tinggi.
Tak dipungkiri lagi jika rasa hidangan tersebut membuat para siswa ketagihan, tak terkecuali Yisu yang langsung menyukainya. Sehingga Yisu harus bertindak dengan menghubungi kepala sekolah dan menggunakan pengubah suara untuk memerintahkan beliau mengganti menu makanan. 당장 내일부터 급식업체 바꾸세요. Keesokan harinya, menu makan siang di kantin sekolah berubah menjadi menu ala Camp Marinir. Bahkan para siswa makan sembari diawasi tentara. Sebagian jadi tak berselera makan dan meninggalkan kantin, tak terkecuali Sera, siswa perempuan dari keluarga kaya. Sera justru mengundang koki handal dari hotel milik keluarganya untuk memasakkan lobster dan ia mentraktir teman-teman terdekat. Di waktu yang bersamaan, Eunbin, siswa perempuan yang sering dirundung Sera, lewat tanpa tersenyum hingga membuat Sera marah. Sera memaki Eunbin yang tidak tahu diri, padahal gadis itu bisa bersekolah di SMA Balhi berkat perusahaan ayah Sera. Dibanding siswa kaya lainnya di SMA Balhi, Sera memang terkenal angkuh dan gila hormat, serta selalu menyombongkan kekayaan orang tuanya. Perbuatan Sera yang mengundang koki dari luar ditegur oleh Batang dan akan dilaporkan kepada komite disiplin. Namun Sera justru memaki balik dengan menyerang status sosial Batang yang berasal dari keluarga miskin namun bisa bersekolah di SMA bergengsi lewat jalur bantuan. Dengan status sosial yang lebih rendah, orang seperti Batang seharusnya tak berhak mengatur kehidupannya. Selain tangguh, Batang juga pandai mengelola emosi dan tenang dalam menjawab semua perkataan Sera, yang mana hal itu membuat Sera justru mengamuk saat hendak mendaratkan pukulannya. Di lain sisi, Eunbin yang pergi dari kegaduhan tersebut diam-diam sudah berpindah ke atap sekolah dan bersiap melompat dari gedung. Tinggal satu langkah lagi badan Eunbin jatuh dari ketinggian jika tidak dihalangi oleh suara pria yang memanggilnya, yakni Yisu. Pria yang tempo hari Eunbin tabrak secara tak sengaja itu menemukan name tag seragamnya yang lepas. Yisu menyayangkan keputusan Eunbin karena pasti banyak orang yang ingin berada di posisinya, yang bisa bersekolah di SMA bergengsi dan memiliki masa depan yang cerah. Namun Eunbin tak mau mendapatkan simpati terlebih oleh orang yang tidak mengenal dirinya secara pribadi karena selama ini ia sangat menderita selalu dirundung oleh Sera. Yang orang tua Eunbin tahu adalah mereka bangga sang anak bisa menuntut ilmu di SMA Balhi. Setelah dibujuk turun agar bisa mendengarkan cerita Yisu lebih detail, Eunbin pun menurut meskipun berakhir ambruk menimpa badan pria itu. Pemandangan tersebut disaksikan oleh Batang dan Misol yang sebelumnya mendengar teriakan Eunbin dari bawah. Sebelum pergi ke atap, sebenarnya mereka tengah membicarakan tentang kekesalan Batang terhadap sikap Sera yang arogan dan kasar. Misol, teman dekat Batang, menjadi tahu penyebab Sera belakangan ini agak sensitif, yakni karena perasaannya ditolak oleh Rowoon. Pria itu sejak awal memang tidak menyukai Sera yang kepribadiannya tak bisa dibanggakan dan selalu melihat orang lain berdasarkan latar belakang keluarga mereka, serta tak mau berteman dengan siswa yang tidak selevel dengannya. Seketika, rumor tentang Yisu yang menyelamatkan Eunbin dari tindakan bundir tersebar ke seluruh sekolah dan membuat Yisu disambut sebagai pahlawan oleh teman-teman sekelas. Mendapat perlakuan itu, Yisu justru merasa risih karena kejadian yang sebenarnya tidak seperti rumor yang tersebar. Namun ia enggan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Di sisi lain, rencana Yisu untuk mengganti menu makanan di kantin pun berjalan sukses, sehingga ia akan melakukan rencana berikutnya, yakni dengan memperkerjakan guru etika yang memiliki kemampuan garang dan menyeramkan. 새로운 윤리 선생인데요. Bukannya serius menyimak, para siswa justru fokus pada penampilan guru tersebut dan cara mengajarnya yang membuat mereka tertekan, terutama Hokyu yang hatinya lembut dan tak bisa dikasari. 그게 최선이야? Tanpa disangka, Batang menyukai metode mengajar beliau. Terlebih beliau mengajarkan suatu hal yang mana akan sangat melelahkan apabila menjalani hidup dengan terus mengalah kepada orang lain.
Misi Yesus selanjutnya yakni menghilangkan fokus dan konsentrasi para siswa dalam belajar untuk persiapan ujian dengan mengubah perpustakaan menjadi klub malam serta mengundang DJ yang pandai memainkan musik. Semua rencana itu pun berjalan mulus dan ia sangat menikmati situasi SMA Balhi yang semakin hari semakin kacau saja. Di siang harinya, Enbin menemui Yisu untuk berterima kasih atas tindakan pria itu yang mencegahnya bunder. Yisu sendiri tak bisa membenarkan perbuatan Enbin untuk menghilangkan nyawa. Karena seberat apapun masalahnya, pasti ada solusi di balik setiap permasalahan. Menurut Enbin, ucapan Yisu memang ketus, namun sebenarnya ia sangat baik dan perhatian kepada orang lain, sehingga membuat Enbin kelepek-kelepek. Enbin pun akhirnya meminta nomor ponsel Yisu dan langsung diberikan untuk berjaga-jaga jika gadis itu berpikiran bunder lagi. Tanpa diduga, saat Enbin pergi, pengacara Huang menghampiri dan meledeknya karena telah didekati oleh gadis cantik yang ia tolong saat peristiwa kemarin. Rumor tersebut bisa sampai ke telinga pengacara Huang karena selama ini ia selalu memantau pergerakan Yisu, tak terkecuali kebijakan baru yang dibuatnya yang mana telah menggegerkan suatu sekolah. Pengacara Huang memberikan nasihat agar Yisu tak terlalu ekstrim dalam mengubah peraturan sekolah agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat Yisu saat ini menjabat sebagai presidennya. Pengacara Huang juga mengingatkan Yisu untuk berhati-hati karena pamannya yang jahat telah lama mengincar jabatan tersebut. 욕심도 많으시네. Mengingat kepribadian dan rekam jejaknya yang sangat buruk, bukan tidaklah mungkin apabila sang paman melakukan segala cara untuk merebut SMA Balhi dari tangan Yisu. Di lain sisi, Dalha yang merupakan musuh bebuyutan Yisu membual jika telah mengalahkan Yisu hingga pria itu berlutut memohon ampun. Mengenai Yisu, salah seorang teman Dahi mengaku pernah melihat pria itu mengenakan seragam sekolah. Namun menurut informasi teman yang lain, Yisu sudah dikeluarkan dari sekolah sehingga kemungkinan ia salah lihat. Tanpa disangka, dari kejauhan mereka melihat Yisu menggunakan seragam sekolah lengkap. Terlintas di benak teman Dahi untuk mengompori Dahi agar memberikan pelajaran pada Yisu agar tak keras kepala dan berlagak kuat lagi. 너 이제 아주 정신도 않냐? Di tengah perdebatan itu, Batang dan kawan-kawan pun tiba. Yisu menyuruh mereka untuk tidak ikut campur karena merupakan urusan pribadi. 야, 좀 빠지라고. Teman-teman Dahi terus memaksa Yiho untuk adu kekuatan hingga mau tak mau Batang bersiap untuk melawan. Pada akhirnya, Batang sanggup mengalahkan mereka tanpa harus bersusah payah sebab ia mengetahui teknik bela diri yang dipelajarinya sejak kecil. Dari kejadian tersebut, Batang pun kini tahu mengapa selama ini Yiso terlihat aneh serta berlagak sok kuat. Batang pun bersedia diandalkan oleh Yiso apabila Yiso mendapatkan gangguan lagi. 왜 그렇게 널 못 잡아먹어서 안달인데? Enbin menyerahkan kotak bekal kepada Yiso dan mengajaknya makan siang bersama sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya bangkit dari siksaan batin yang selama ini ia rasakan. 이게 뭔데? Batang yang memahami situasi dan kedekatan antara Yisu dan Enbin meninggalkan mereka. Sementara itu, hari demi hari, para guru merasakan keanehan pada Yisu yang tidak menguasai satu mata pelajaran pun padahal ujian semakin dekat. Seharusnya, pria tersebut memiliki kemampuan otak yang setara dengan para siswa SMA Balhi, mengingat ia merupakan pindahan dari sekolah unggulan. Para guru juga mencurigai adanya keterkaitan antara hadirnya presiden baru dengan kepindahan Yisu. Namun kecurigaan itu pun langsung dibantah oleh mereka sendiri, mengingat mereka belum pernah mengenal Yisu sebelumnya. 걔 좀 이상하지? 걔 좀 이상하죠? Di lain sisi, Batang yang melihat teman-temannya lesu memanfaatkan kehadiran DJ di perpustakaan untuk memacu semangat belajar dengan musik dan mengganti lirik lagu menjadi hafalan rumus. 이게 무슨 일이야? Semua siswa tampak menikmati kecuali Yisu yang masih uring-uringan dan tampak tidak antusias menyambut ujian. Namun ia tetap memenuhi janji kepada Enbin untuk pergi makan siang bersama. Setibanya di kantin, hanya ada segelintir siswa yang mengisi meja, sebab sebagian besar dari mereka yang berasal dari kalangan elit memilih untuk makan siang di luar ketimbang membawa bekal.
Sepulang sekolah, Yisu menemui pengacara Huang untuk mengadukan permasalahannya terkait sistem kelulusan di SMA Balhi yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Sekolah lain membiarkan siswanya lulus asal daftar hadir mereka penuh, sementara SMA Balhi hanya akan meluluskan siswa jika siswa tersebut tidak gagal dalam ujian. Yiso pun menjadi tahu mengapa sang ayah mewariskan sekolah kepadanya, yakni agar Yiso mau belajar dan mengikuti sistem pendidikan yang ada, yang mana mustahil untuk ia lakukan, sehingga mau tak mau ia memutuskan untuk segera keluar dari sekolah tersebut. Tanpa disangka-sangka, paman Yiso, yakni kakak dari ayah Yiso, datang dan beliau baru mengetahui jika Yiso bersekolah di SMA Balhi dari seragam yang ia gunakan. 오랜만이다. Paman tersebut berbeda dari ayah Yiso yang terpandang. Beliau justru dinilai urakan dan memiliki kehidupan yang tidak pantas untuk dibanggakan keluarga. Sebagai anak sulung, paman Yiso tidak diistimewakan dan hingga kini mengincar kekayaan saudaranya yang tak lain ayah Yiso. Hampir terjadi pertikaian antara Yisu dan sang paman karena setiap omongan beliau tak pernah disaring. Pada akhirnya, Yisu pun meninggalkan ruangan tersebut dengan alasan ingin mempersiapkan ujian. Namun, pertemuan Yisu dengan pamannya membuat pria itu berubah pikiran dan tak rela jika orang berperilaku kasar serta licik tersebut merebut posisinya sebagai prestir. Yiso sendiri sebetulnya merasa jika dirinya mulai membenci sekolah karena sikap sang ayah yang tidak berpihak padanya dan memutuskan segala sesuatu tanpa melibatkan dirinya. Ia ingat beberapa tahun yang lalu sempat terlibat kasus perkelahian hingga sang ayah dipanggil ke sekolah. Alih-alih memohon agar Yiso tak dikeluarkan dari sekolah, beliau justru menganggap perbuatan Yiso salah dan pantas dikeluarkan. Ayah Yiso memang tidak mentoleransi kekerasan apapun bentuknya. Namun Yiso merasa tak adil karena beliau tidak mencari tahu terlebih dulu alasan mengapa Yiso terlibat dalam kasus itu. 퇴학시키십시오. 네? Di lain sisi, Batang yang berada di toko buku melihat Yiso berjalan pulang dengan termenung tanpa menyadari jika sedang turun hujan. Menghampiri dan memayungi Yiso, Batang menyadari jika telah terjadi sesuatu pada pria itu, entah karena diganggu oleh anak nakal atau takut tidak lulus ujian. Di lain sisi, Yiso justru melihat kepribadian Batang yang sedikit berbeda ketika di luar sekolah, yang mana gadis itu amat ceria dan menyenangkan. Untuk menyambut ujian tengah semester yang tinggal beberapa hari lagi, para siswa SMA Balhi dihimbau para guru untuk berpikir positif dan bersemangat demi nilai yang memuaskan. Langganan mendapat peringkat pertama, antusiasme Batang ditunjukkan dengan rajin mengerjakan latihan soal dan membaca buku materi. 돈 많이 벌잖아. Yisu dibuat penasaran dengan cita-cita yang ingin diraih Batang, sehingga gadis itu belajar tanpa mengenal waktu. 의사? Ternyata Batang bercita-cita menjadi dokter karena gajinya yang besar, yang mana akan membantunya mengangkat derajat kedua orang tua dan hidup berkecukupan. Di tengah pembicaraan mereka, kepala sekolah meminta pengurus OSIS yang diwakilkan oleh Batang dan Rawun untuk datang ke ruangannya. Setibanya di ruangan kepala sekolah, kedua siswa itu menjumpai Ibu Sera yang sedang mengamuk, yang memprotes kebijakan SMA Balhi yang baru. Protes tersebut mengenai menu makan siang di kantin yang diganti, hingga adanya guru etika yang tidak sesuai dengan standar sekolah elit. Wanita itu marah karena keluarganya telah menyumbang dengan nominal yang besar untuk SMA Balhi. Sebagai ketua OSIS, Batang berusaha merendahkan hati untuk meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Akibat orang dari golongan yang tak mampu seperti dirinya, citra sekolah pun menjadi turun. Namun Rawun membantahnya sebab masih banyak siswa yang mendapatkan keistimewaan lebih dari Batang, misalnya bebas merundung teman dan berlindung di balik dukungan kuasa hukum yang kuat. Di waktu yang bersamaan, paman Yisu masuk dan memperkenalkan diri sebagai pendukung kuat Ibu Sera, yang mana pria tersebut juga akan menjadi pengganti prestir yang baru. Sementara itu, Yisu yang sedang menyendiri di sudut sekolah dikejutkan oleh suara gaduh yang ditimbulkan oleh Sera dan teman-temannya. Dari balik dinding, ia mengintip Sera menumpahkan tas Enbin yang berisi peralatan rias hingga setengahnya hancur dan merekamnya untuk dijadikan konten di medsos.
Melihat hal tersebut, Yisu tak tinggal diam. Ia menghampiri mereka dengan posisi ponsel yang masih merekam perlakuan Sera yang begitu semena-mena terhadap Eunbin. 왜 이렇게 안 하던 짓을 하고 다녀? Bagi Yisu, tak seharusnya Sera merundung orang lain yang status ekonominya lebih rendah hanya karena dirinya anak konglomerat. 기분이 좀 나빠지려고 하는데. Setelah Sera pergi, Yisu membantu Eunbin membereskan peralatan riasnya. Kemudian gadis itu memeluk Yisu sembari menangis karena tak tahan dengan gangguan Sera yang semakin hari semakin parah. Untuk menghibur Eunbin, Yisu mengajak gadis itu pergi ke toko kosmetik dan membeli beberapa produk. Tanpa mereka sadari, Batang dan Rowoon yang pulang sekolah bersama melihat keakraban mereka di luar toko. Setelah berhasil membuat kebijakan baru dan mengubah beberapa peraturan sekolah, kini Yisu menjalankan rencana selanjutnya. Ia mengganti pelajaran coding menjadi gaming untuk mengikuti tren yang ada. Game adalah sesuatu yang sangat Yisu kuasai, bahkan ia mampu menjelaskan lebih baik dari sang guru, sehingga ia merasa berada di atas angin. Mata pelajaran gaming sendiri akan masuk nilai praktek, sehingga para siswa berusaha semaksimal mungkin untuk menang, termasuk Batang yang jiwa kompetitifnya seketika terlahir kembali. Untuk menyulut semangat, Batang, Rowoon, dan Misol serta Yisu pun bertaruh. Siapapun yang kalah harus mentraktir makan sepulang sekolah. Tanpa disangka, orang yang paling jago dan rajin bermain game, yakni Yisu, justru mendapatkan skor yang paling rendah dan harus membayari makan teman-temannya. 재밌네? Yisu membayangkan teman-temannya akan mengajaknya ke restoran mewah, namun ternyata mereka hanya mendatangi kedai topoki yang sederhana. 야, 나가자. Setelah mendengar bahwa kedai itu milik Ibu Batang, Yisu pada akhirnya tidak berkomentar apa-apa selain duduk memesan hidangan. Dengan bercanda, Ibu Batang bersedia membagikan resep topoki buatannya asal mau menjadi menantunya, dan tanpa pikir panjang, Rowoon mengacungkan tangan. 제가 먼저 배우겠습니다. Di lain sisi, kepala sekolah mengajak beberapa guru yang berkompeten dan disukai oleh siswa. Sebetulnya yang mengundang mereka ke sana adalah Paman Yisu yang memiliki maksud tersendiri untuk mengambil hati para guru. Ia ingin agar mereka membantu mensukseskan rencananya menjabat sebagai presdir. Tentu saja kedua guru tersebut diiming-imingi sesuatu dan janji manis untuk mengembalikan citra SMA Balhei ke semula. Sementara itu, Nyonya Baik yang kontraknya akan berakhir dalam setahun menolak tawaran minum alkohol Paman Yisu, sehingga ia disindir dan dianggap tak menghormati tuan rumah. Berbeda dengan Tuan Yo yang mampu memahami situasi, sehingga dari situlah Paman Yisu tahu siapakah yang bisa ia manfaatkan sebagai kaki tangan untuk menguasai SMA Balhei. 좋은데 부르시는 걸 미리 말씀 좀 하시지. Ujian yang semakin dekat tak lantas membuat Yisu lebih semangat belajar. Ia justru bermain game tanpa mengenal waktu. Khawatir Yisu mendapatkan nilai ujian yang buruk dan tidak lulus, pengacara Huang mengajak pria itu untuk mengikuti les privat di tempat kenalannya. Tanpa disangka, tempat yang mereka datangi adalah rumah Batang, yang mulai saat ini akan menjadi tempat Yisu memperoleh tambahan pelajaran. 황새? 지난번에 봤던 Pengacara Huang dan keluarga Batang mengenal satu sama lain karena pengacara Huang menjadi guru relawan Batang atas perintah ayah Yisu. Beliau percaya anak dari keluarga tak mampu seperti Batang juga berhak menuntut ilmu di sekolah yang bagus dan memiliki masa depan. 너 원래 황쌤이랑 아는 사이였어? Ketika mendengar Batang yang membicarakan ayahnya secara positif, Yisu justru marah dan menganggap gadis itu terlalu mudah percaya pada orang lain tanpa tahu jika orang tersebut sebenarnya menggunakan topeng. 이 사람이 얼마나 가면을 쓰고 살았을지 네가 알아? Batang bingung dengan Yisu yang tiba-tiba emosi tanpa alasan yang jelas, sehingga ia menilai pria itu memiliki temperamen yang tinggi dan gampang mengkritik orang lain. Menurut Batang, sebelum mengomentari orang lain, alangkah baiknya seseorang mengurus diri sendiri karena jika tidak, hidupnya akan berjalan tanpa kemajuan. Keesokan harinya beredar rumor jika presdir SMA Balhei merupakan sosok pria yang tampan dan haus akan popularitas. Misol yang menyebarkan rumor tersebut mengetahuinya dari postingan seorang siswa yang diunggah secara anonim.
Namun Batang berasumsi jika Presdir sendirilah yang berada di balik akun itu dan mengunggah fotonya untuk mendapatkan perhatian. Di lain sisi, Yisu tak mau ujiannya gagal. Yisu tak mengerti meskipun sudah membaca materi berkali-kali sehingga Batang menjelaskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Diam-diam Rawun memperhatikan Yisu dan Batang yang semakin akrab dari kejauhan. Di malam harinya, saat bermain basket dengan Rawun, Yisu baru menyadari jika pria itu sangat jago dalam olahraga tersebut. Dengan penasaran, Rawun bertanya tentang kedekatan Yisu dan Batang karena belakangan ini keduanya sering kedapatan bersama. Yisu meminta Rawun untuk tidak khawatir sebab antara dirinya dengan Batang tak ada hubungan apa-apa dan hanya sebatas teman belajar. 부러운 이 새끼. Keesokan harinya saat sedang iseng melihat sosial media Batang, Yisu dikejutkan dengan kedatangan Enbin yang langsung mengetahui foto siapakah yang sedang Yisu pandangi. Meski mengelak sengaja melihat foto Batang, tetap saja Enbin tak percaya karena ia tahu gadis itu memang populer di sekolah sehingga wajar jika Yisu menyukainya. Namun Enbin mengingatkan agar Yisu tak menaruh hati pada gadis tersebut agar perasaannya tidak terluka. 야, 뭔 소리야? Di lain sisi, Batang mengoreksi latihan soal Yisu yang hampir semuanya salah dan jika begini terus, Yisu pasti tak akan lulus ujian. Setelah diajari oleh Batang, Yisu mengalami banyak perkembangan di beberapa mata pelajaran. Bahkan Yisu bisa mengerjakan soal di papan tulis dan menjawab kalimat dalam bahasa Inggris. Nilai tryout yang diberikan oleh pengacara Huang saat les di rumah Batang pun meningkat, sehingga ia menganggap Batang sebagai penyelamatnya. Hari ujian pun tiba. Ibu Batang membawakan teh peppermint agar ujian anak gadisnya lancar seperti biasa dan memperoleh nilai yang maksimal. Ujian untuk mata pelajaran pertama pun dimulai dan semua siswa mengerjakan soal dengan konsentrasi penuh, tak terkecuali Yisu. Sementara para siswa sedang ujian, Paman Yisu mendatangi ruangan kepala sekolah untuk mengorek informasi tentang kepindahan Yisu di SMA Balhi. Kepala sekolah berasumsi jika Yisu akan dipertimbangkan sebagai presdir yang baru, sehingga Paman Yisu segera bertindak dengan meminta kepala sekolah mengendalikan situasi. Di lain sisi, ujian untuk mata pelajaran berikutnya pun dimulai. Namun entah mengapa, Batang tiba-tiba merasa pusing dan pandangannya kabur ketika melihat soal. Beberapa saat kemudian, Batang pingsan dan spontan Yisu menghampirinya untuk segera membawa gadis itu ke fasilitas kesehatan. Mengetahui Batang yang pingsan ketika mengerjakan soal ujian, dengan panik Yisu segera menggendong dan mengantarkan gadis itu ke rumah sakit. Beruntungnya, kondisi Batang baik-baik saja. Ia hanya kurang istirahat dan disarankan untuk bermalam di sana. Beberapa saat kemudian, Batang tersadar dan sangat mengkhawatirkan ujiannya. Namun oleh sang ibu, ia diminta untuk tidak cemas dan lebih baik beristirahat sampai kondisinya pulih. Hal tersebut tentu saja membuat Batang bersedih karena selama ini ia telah mempersiapkan segalanya untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dan bisa lulus dengan peringkat yang tinggi. Jika Batang tak bisa ikut ujian, tentu saja ia tak akan memperoleh nilai dan masuk ke dalam kelas perbaikan, yang mana kelas tersebut tidak diinginkan oleh semua siswa, termasuk dirinya sendiri. Tak hanya Batang yang sedih dan marah, Rawun pun demikian, sebab pria itu mengetahui betapa gigihnya Batang belajar, bahkan tanpa mengenal siang dan malam. Yang berhasil merebut posisi Batang di peringkat pertama adalah Sera. Gadis itu pun sangat bangga akan hal tersebut, sampai-sampai ia mengadakan pesta untuk merayakan pencapaiannya. Menurut Sera, Batang tidak cocok menempati peringkat pertama dan ia bersyukur karena gadis itu telah kembali ke posisi awalnya, yakni di peringkat bawah seperti kondisi ekonominya. Beberapa hari telah berlalu dan kondisi Batang berangsur pulih. Bahkan hari ini ia bisa menggantikan sang ibu untuk mengantar pesanan makanan. Setibanya di lokasi yang merupakan sebuah restoran, ternyata orang yang memesan tteokbokki dari kedai ibunya adalah Sera yang sedang berpesta dengan teman-temannya. 헐, 진짜 왔어.
Batang mengira orang kaya seperti Sera memiliki selera yang tinggi dan tidak menyukai makanan murah. Namun Sera hanya berusaha memberikan bantuan sosial dengan melarisi dagangan ibu Batang. Merasa hanya dipermainkan oleh Sera, Batang mengembalikan uang yang telah Sera bayarkan untuk membeli topoki. Namun sayang, uang yang Batang bawa tidaklah cukup sehingga teman-teman Sera meledeknya, menilai Batang yang masih saja sombong padahal ia sangat miskin. Beberapa saat kemudian Rawun datang karena dikabari oleh Sera jika Batang mengalami mabuk. Ternyata Sera hanya menjebaknya dan hal itu menimbulkan kesalahpahaman antara Rawun dan Batang. Sebab Batang mengira Rawun juga hadir di pesta itu. Di lain sisi, karena tak kunjung pulang, Batang ditelepon ibunya dan ia beralasan jika sedang bersama seorang teman. Padahal Batang sedang duduk di bangku seorang diri. Tanpa disangka, Yisu yang kebetulan lewat menghampiri Batang dan gadis itu pun kemudian bercerita tentang kejahatan Sera sembari menangis sesenggukan. Sambil menghabiskan topoki yang dibawa Batang, Yisu menanggapi cerita Batang. Ia menyebut jika Sera memanglah keterlaluan dan jika saat pendaftaran sekolah ada tes kepribadian, bukan hanya tes akademis, maka Sera yang berperilaku buruk pasti sudah dikeluarkan. Batang menyesalkan, seandainya ia berasal dari keluarga kaya, tentu ibunya tak perlu bersusah payah mencari uang untuk membiayai hidup mereka seperti saat ini. Namun menurut Yisu, hidup itu ada dua sisi, yang mana seharusnya Batang bersyukur karena memiliki ibu yang pandai memasak dan memiliki kedai topoki dengan cita rasa yang lezat. 그래서 제일 맛있는 떡볶이집은 사라져버린 세계가 있네? Karena beberapa anak mempunyai ibu yang tak bisa memasak seperti Yisu. Terlebih saat ini, ibu Yisu sudah meninggal, sehingga tak mungkin baginya untuk bisa mencicipi masakan beliau lagi, meski tak seenak masakan ibu Batang. Keesokan harinya, Yisu meminta diadakan ujian ulang pada kepala sekolah karena hasil ujian sebelumnya tidak adil bagi Batang yang tak bisa mengerjakan beberapa mata pelajaran akibat ia dirawat di rumah sakit. Yisu mencurigai ujian Batang yang gagal karena ada sangkut pautnya dengan paman Yisu. Namun kepala sekolah justru memintanya untuk tidak membuat masalah, mengingat Yisu hanyalah seorang siswa dan menolak diadakannya ujian ulang. 전부 같은 조건 속에서 시험을 치르는데 Yisu ingat perkataan Batang soal hasil pemeriksaan di rumah sakit yang menyatakan bahwa ada kandungan obat tidur di dalam minuman Batang. Padahal sebelumnya sang ibu selalu membawakan minuman tersebut dan tak pernah ada masalah. Pada akhirnya, Yisu berasumsi jika ada orang yang dengan sengaja memasukkan obat tidur ke dalam botol minuman Batang, dan untuk membuktikannya, ia meminta rekaman CCTV dari pengacara Huang. Sebelum membuka rekaman CCTV tersebut, pengacara Huang mengingatkan jika benar ada orang yang sengaja memasukkan obat tidur ke dalam minuman itu, maka satu sekolah tak hanya akan melaksanakan ujian ulang, namun akan ada masalah yang lebih besar nantinya. Yisu memiliki pendapat sendiri. Jika kejadian tersebut adalah suatu kesengajaan, maka harus segera diungkap siapakah dalangnya. 더 큰 문제가 발생할 수도 있습니다. Di rekaman yang diputar, awalnya tak ada siapapun yang memasuki ruangan kelas. Bahkan siswa yang Yisu curigai seperti Sera pun tidak lewat di lorong itu. Namun setelah ditonton lebih teliti, Yisu menyadari seorang guru yang keluar dari kelas sembari membawa botol minuman Batang. Siang harinya, Yisu memanggil Tuan Yo, guru yang kerap mendapat pujian karena metode mengajarnya yang baik dan telah menghasilkan alumni yang diterima di universitas bergengsi setiap tahunnya. 진짜 대단하신 분이던데요? Tuan Yo meminta Yisu untuk tidak bertele-tele dan mengutarakan maksudnya, yang mana menurut Yisu, Tuan Yo tidak menyayangkan reputasi baiknya dan justru melakukan hal yang kotor, seperti menukar botol minuman Batang. Semua buktinya ada di rekaman CCTV, sehingga Tuan Yo tak bisa mengelak lagi dan tidak sepantasnya seorang guru berperilaku demikian. Sebenarnya Batang telah bekerja keras mempersiapkan ujian, namun justru dirusak oleh orang yang mengatasnamakan tenaga pengajar. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, Tuan Yo hanya tertawa dan berlari ke arah Yisu untuk mencekik lehernya hingga Yisu tak bisa berkutik. 너 뭐하는 새끼인데 내가 하는 일마다 나타. Yisu dan Tuan Yo dipanggil kepala sekolah untuk diminta keterangan mengenai peristiwa yang terjadi di atap sekolah, yang mana hal itu disaksikan oleh siswa perempuan.
Namun, tanpa mendengar cerita Yisu secara detail, Paman Yisu sudah main hakim sendiri. Padahal beliau mengaku terpelajar yang mana seharusnya tak menggunakan kekerasan sebagai tameng. Hal itu membuat Yisu menyesal terlahir dari keluarga konglomerat yang memiliki kepribadian sangat buruk, sebab sifat temperamen keluarga diturunkan kepadanya. Kejadian yang sebenarnya, yakni Tuan Yo tak terima dituduh telah mencelakakan Batang, dan beliau juga menganggap kemunculan Yisu di SMA Balhi membuat semuanya menjadi kacau sehingga Yisu hendak dihabisi. Mendapat cekikan yang sangat kuat dari sang guru, Yisu berusaha keras untuk melepaskan dengan mendorong Tuan Yo, dan di waktu yang bersamaan siswa tersebut memergoki mereka. Tuan Yo melemparkan semua kesalahan kepada Yisu. Meskipun Yisu menyangkal bahwa guru itulah yang menyerangnya terlebih dulu dengan menunjukkan bukti cekikan di leher, kepala sekolah dan pamannya tidaklah percaya. Sementara itu, Sera tiba-tiba mengamuk kepada Batang dan menuduh gadis itu berulah dengan meminta diadakannya ujian ulang. Padahal Batang tak tahu menahu mengenai hal tersebut. Ia justru mengira Sera takut menandingi kepintarannya. Tak hanya Sera yang marah, ibunya pun tak terima dan menganggap sekolah telah berlaku tak adil kepada Sera. Terlebih gadis itu telah merencanakan beberapa pesta sebagai bentuk perayaan karena ia telah memperoleh peringkat pertama. Di lain sisi, Paman Yisu meminta maaf dan menyesalkan keputusannya telah mempercayai Tuan Yo karena beliau mengira guru tersebut bisa menjalankan tugasnya tanpa ketahuan. 제가 사람을 너무 쉽게 생각했나 봅니다. Setelah makan-makan di restoran mewah bersama kepala sekolah tempo lalu, diam-diam Paman Yisu memberikan tugas rahasia kepada Tuan Yo. Paman Yisu ingin menyingkirkan Batang dari peringkat pertama agar Sera bisa menggantikannya, karena sudah sewajarnya sekolah yang elit dan bergengsi didominasi oleh siswa dari kalangan atas. Beliau tahu jika gaji Tuan Yo sebagai guru sangatlah kecil, sehingga beliau menawarkan imbalan yang besar asalkan Tuan Yo mau melakukan perintahnya. Bahkan jika Paman Yisu menjadi presdir nantinya, Tuan Yo akan diberi insentif. Tuan Yo menyetujui tugas tersebut, yang mana ia harus menukar botol minum Batang yang berisi teh peppermint buatan ibunya dengan botol lain yang berisi obat tidur di hari ujian pertama. Tentunya hal itu agar Batang tak bisa mengerjakan soal dengan fokus. Sayangnya, meski tugas tersebut berhasil, Tuan Yo ketahuan dan membuat semuanya menjadi rumit, sehingga Paman Yisu harus menata rencana baru. Oleh karenanya, saat pertemuan antar guru diadakan sebagai calon presdir SMA Balhi, Paman Yisu meminta para guru untuk mengatur kembali siswa yang pantas mendapatkan juara. Mengingat SMA Balhi adalah sekolah yang elit dan bergengsi, dan sudah semestinya peringkat pertama diisi oleh anak pejabat, bukan oleh anak yang memperoleh bantuan sosial. Namun, Nyonya Baik tak sepakat, sebab menurutnya Batang adalah salah satu siswa yang mendapat bantuan sosial dan layak berada di peringkat pertama karena gadis itu teladan, ramah dan berprestasi. Untuk menghindari permasalahan yang kian besar di pertemuan rahasia, Paman Yisu meminta Tuan Yo untuk bersembunyi sementara waktu. Namun Tuan Yo tak tahu diri dan masih menanyakan tentang imbalan serta kompensasi selama ia berhenti menjadi guru, yang pada akhirnya ditolak oleh Paman Yisu karena tak sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara itu di hari pertama ujian, seorang guru wanita terlihat menyemangati Yisu yang datang paling awal untuk mempelajari materi agar ia tak gagal dalam ujian. 이번에 또 낙제하면 안 되잖아요. Guru tersebut kemudian memasuki ruangannya dan menjerit ketakutan setelah sebelumnya mencium bau aneh. Suara jeritan itu rupanya sampai ke telinga Yisu dan Batang yang baru saja tiba dan menemukan Tuan Yo telah bundir. Buntut dari kejadian tersebut, para siswa tak bisa mengerjakan soal ujian dengan pikiran tenang, dan Yisu pun diinterogasi oleh polisi mengingat hubungannya dengan Tuan Yo yang kurang baik. Terlebih, nama Yisu tertulis di dalam pesan terakhir Tuan Yo yang merasa tertekan karena masalahnya dengan Yisu dan merasa karir mengajarnya telah rusak gara-gara siswa itu. Yisu sendiri memiliki bukti CCTV jika Tuan Yo telah menukar botol minum salah satu siswa dengan botol minum berisi obat tidur. Namun ketika diputar, rekaman itu sudah menghilang. Setelah kejadian itu, beredar rumor tentang Yisu seperti pernah memukuli Tuan Yo di atap sekolah dan dikeluarkan dari sekolah lama karena kasus perundungan. Terlebih, semua siswa memandang Yisu yang aneh dan menyalahkannya atas usaha bundir Tuan Yo. 나이스.
김수빈 그렇게 된 거 같은데? Berusaha meredam amarah Yiso yang hendak melabrak siswa yang membicarakannya di belakang, Batang justru disangka tidak memihak Yiso sehingga Yiso merasa bahwa masalah akan selesai jika ia menghilang. Setibanya di rumah, Yiso menenangkan diri dengan merenung di tengah gelapnya lampu kamar. Namun di tengah lamunannya, ia dikejutkan dengan beberapa orang yang beramai-ramai memukulinya. Disekap di dalam mobil, Yiso menunggu saat yang tepat untuk melarikan diri sehingga ia berpura-pura pingsan. Ketika para pelaku lengah dan kondisi sudah memungkinkan untuk kabur, Yiso segera keluar dari mobil usai menghajar para pelaku. Namun ia terjatuh dan kembali tak sadarkan diri. Yiso terbangun di rumah sakit dalam kondisi lemas ditemani oleh Batang yang tampak khawatir. Namun Yiso tak ingat bagaimana gadis itu bisa bersamanya. Ternyata Yiso sendirilah yang menghubungi Batang untuk meminta bantuan sebelum ia tak sadarkan diri dan setelah ia memukuli orang yang menyekapnya dan berusaha keluar dari mobil. Sepulang dari rumah sakit, Yiso tak mau merepotkan Batang. Ia hendak menginap di hotel sementara waktu untuk mengantisipasi para pelaku kembali. Namun oleh ibu Batang dilarang karena harga sewa hotel per malam pastinya sangat mahal. Alhasil, atas persetujuan pengacara Huang, Batang membawa Yiso untuk tinggal di rumahnya dan Yiso disambut seperti keluarga sendiri. 부담 갖지 말고 Bahkan ia yang tak sempat mampir ke rumah untuk mengambil pakaian dipinjami pakaian oleh Batang. Tak hanya itu, Batang pun menyiapkan tempat tidur untuk Yiso dan sang ibu memasakkan berbagai macam menu makanan lezat. Padahal biasanya beliau hanya membuat nasi dan telur untuk sarapan. Selain pintar memasak, Ibu Batang juga merupakan sosok wanita yang sangat perhatian. Terlebih, beliau belum pernah membesarkan anak laki-laki sehingga ia amat senang dengan kehadiran Yiso di rumahnya. Malam ini, Yiso dan Batang tak bisa tidur sehingga mereka saling mengobrol dari kamar masing-masing yang hanya dipisahkan oleh tembok tanpa harus berteriak-teriak karena rumah Batang tidak kedap suara. Saat itu Yiso membual jika lampu di rumahnya tak padam, ia pasti bisa melawan para pelaku hingga mereka memohon ampun. Namun Batang bersedia untuk menolong apabila kejadian seperti tadi terulang, mengingat ia hebat dalam taekwondo. Dengan tulus Yiso mengucapkan terima kasih karena Batang dan ibunya telah memberikan tempat tinggal untuknya. Terlebih mereka memberikan suasana rumah yang sangat didambakan oleh Yiso, yang mana hangat dan sangat nyaman. Meskipun bukan rumah sendiri, namun Yiso bisa tidur nyenyak. Setelah menikmati sarapan buatan ibu Batang yang enak, Yiso berangkat ke sekolah dan setibanya di kelas, ia disambut keheningan karena tak ada yang menyapa kecuali Misul, Rowun, dan Hokyu. Ketiga teman tersebut mengkhawatirkan Yiso yang sejak kemarin pergi seenaknya, padahal tak ada yang menuduhnya sebagai pelaku yang sudah menghilangkan nyawa Tuan Yo. 야, 아무도 너 잘못이라고 생각하지 않아. Mendengar hal tersebut, perasaan Yiso lebih tenang dan ia merasa tersanjung karena masih banyak orang yang memperdulikan dirinya, yang mana harus lebih ia fokuskan dibandingkan dengan orang yang berbicara buruk tentangnya tanpa tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Sementara itu Rowun merasa cemburu atas kebersamaan Yiso dengan Batang, apalagi setelah mengetahui jika mereka sering belajar bersama, sehingga Yiso memperoleh nilai yang lumayan bagus dan tidak masuk kelas perbaikan. Namun di satu sisi, Rowun juga senang karena Batang berhasil menempati peringkat pertama lagi yang memang layak ia dapatkan setelah berusaha mati-matian. Ketika sedang larut dalam lamunan di atap sekolah, Rowun dihampiri oleh Sera yang akan menyalakan rokok. Ia kesal karena Batang yang lagi-lagi mendapatkan juara 1. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, lebih baik Sera bersekolah di luar negeri. Sebab sejak awal ia memutuskan mendaftar di SMA Balhi karena Rowun juga mendaftar di sekolah tersebut. 망했어. 괜히 한국에 남겠다고 해서. Serta orang tuanya pun tahu jika sedari dulu Sera menyukai Rowun. Sera berusaha menghasut Rowun untuk membalas dendam pada Yiso yang membuat sekolah menjadi terasa aneh, dan kedekatan Yiso dengan Batang yang mana gadis itu telah disukai Rowun sejak dulu. Namun sayangnya Rowun tak mudah untuk dipengaruhi. Di lain sisi, secara kebetulan Yiso bertemu dengan Dahi di toilet tempat karaoke. Ia pun langsung memberondongnya dengan pertanyaan mengenai preman yang tempo hari memukuli Yiso di rumahnya.
Dahi mengaku tak tahu menau dan tak pernah menyuruh preman untuk memukuli Yisu. Namun ia pernah mendengar percakapan sang ayah dengan paman Yisu, sehingga kemungkinan besar orang itulah yang berniat mencelakainya. Berlindung di balik kekuasaan sang ayah, Dahi lama-lama muak. Terlebih teman-temannya tak tulus dan hanya memanfaatkan kekayaannya. Dahi pun mendengar sendiri mereka secara diam-diam membicarakan tentangnya yang sok kuat dan merasa paling berkuasa. Ledekan itu sangat menyakiti hatinya, terutama karena ia dibilang pengecut dan dibanding-bandingkan dengan Yisu yang belum bisa dijadikan tandingan. Sepulang dari luar, Yisu disambut oleh nyanyian ulang tahun beserta kue tart oleh Batang dan ibunya, yang mana membuat Yisu sangat terkejut sekaligus senang. Sebab selama ini Yisu trauma untuk merayakan ulang tahun, mengingat di hari ulang tahunnya sang ibu meninggal dunia karena kecelakaan setelah pulang dari SMA untuk mewakili ayahnya menghadiri sebuah acara. Selain itu, dulu sebelum ibunya meninggal, Yisu selalu dibawakan kue ulang tahun oleh pengacara Huang karena ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sehingga ketika Batang merayakan ulang tahunnya, Yisu pun sangat terharu dan kembali mengenang sang ibu sehingga tak sadar air matanya pun menetes. Batang dibuat penasaran dengan harapan Yisu di hari ulang tahunnya. Namun lelaki itu enggan mengatakannya karena apapun yang ia harapkan yang akan terjadi pasti akan sebaliknya. Seperti di ulang tahun terakhir sebelum ibunya meninggal, ia berharap tahun depan bisa merayakan bersama ayah dan ibunya. Namun sang ibu justru tutup usia sebelum hal itu terjadi. Sehingga harapannya saat ini adalah ia ingin teman-teman dan sekolahnya hancur. Tanpa disangka, demi menguasai SMA Balhi, paman Yisu segera bertindak untuk mengajak para guru menyepakati mosi pemberhentian presdir pengganti dengan harapan posisi itu akan jatuh ke tangannya. Pagi ini Sera sedang dalam suasana hati yang baik karena pada akhirnya mosi pemberhentian presdir yang telah membuat kejadian tak masuk akal disepakati oleh para guru dan kuasanya dialihkan kepada Najun dari Big Picture alias paman Yisu. Tentunya berkat kerjasama Ibu Sera, kepala sekolah dan para guru yang mudah dipengaruhi oleh paman Yisu yang jahat dan licik tersebut. Reaksi Batang dan kawan-kawan berbanding terbalik ketika membaca pengumuman yang ditempel di mading sekolah terkait hal itu, yang mana mereka justru menyayangkan hal ini bisa terjadi. Sebab meski presdir pengganti yang identitasnya masih disembunyikan, namun aturan yang dibuat tidak sepenuhnya buruk untuk para siswa. Karena jika dipikir-pikir, dengan adanya aturan itu, maka para siswa bisa lebih berkembang. Di tengah kegaduhan tersebut, muncul seorang siswa berseragam yang mengenakan helm full face dan terlihat mengendarai motor di halaman sekolah. Ternyata pria itu adalah Dahi, musuh bebuyutan Yisu. Dahi mendaftar di SMA Balhi sebagai murid pindahan, namun di hari pertamanya ia bergaya seolah seperti preman, yang mana sangat berbeda dengan anak-anak lain di sekolah tersebut yang terkenal kalem dan tidak neko-neko. Secara mengejutkan, kalimat perkenalan yang diucapkan Dahi sama persis dengan yang diucapkan oleh Yisu di hari pertamanya masuk, yakni ia ingin menguasai sekolah sehingga para siswa di kelas yang mendengarnya pun seakan bernostalgia. 접수하러 왔는데 불만 있는 사람? Yisu yang mengetahui bahwa Dahi bisa masuk SMA Balhi lewat jalur donasi alias menyogok benar-benar yakin jika sekolah tersebut akan segera kehilangan citra baiknya. Terlebih mereka menerima Dahi yang urakan dan suka merokok. Alasan Dahi pindah ke SMA Balhi sendiri adalah agar ia bisa satu sekolah lagi dengan Yisu karena ia merasa sekolah yang lama tidaklah seru tanpa kehadiran pria tersebut. Di lain sisi, Eunbin mendapatkan keberanian untuk merubah penampilan dan caranya bersikap dari kata-kata Yisu. Sehingga kini Eunbin lebih cantik dan hal itu pun diakui oleh Yisu yang kebetulan bertemu dengan Eunbin di toko kosmetik. 너 뭐야? Tujuan Yisu ke toko kosmetik sebenarnya hendak membeli lipstik sebagai ucapan terima kasih pada seseorang yang Eunbin tebak pasti orang tersebut adalah Batang. Melihat warnanya, Eunbin yakin jika lipstik itu akan cocok dipakai oleh Batang. Namun Yisu harus tahu bahwa Batang menyukai Rowoon dan mereka telah berteman dalam waktu yang lama. Eunbin sendiri mengakui tak percaya diri dan ingin menghapus riasannya karena terus diperhatikan oleh orang yang lewat. Namun Yisu menyemangati agar gadis itu tidak merasa minder.
Di lain sisi, Eunbin bangga karena telah menemukan hal yang ia kuasai, yakni menjadi konten kreator kecantikan. Apalagi, Jisoo memberikan dukungan penuh, bahkan membantu merekam kontennya. Pengikut konten Eunbin pun memberikan komentar positif, sehingga Eunbin semakin bersemangat dalam membuat karya. Sepulang dari toko kosmetik, Batang ternyata belum ada di rumah. Padahal waktu itu sudah larut malam. Hal itu pun membuat Jisoo merasa gelisah, yang mana disadari oleh ibu Batang yang tengah menonton drama. Ibu Batang sendiri tak begitu khawatir karena anaknya pergi bersama Rowoon, yakni orang yang beliau percaya. Dan terlebih, Batang pasti sangat stres setelah mengalami ujian, sehingga ia ingin menghabiskan waktu bersama teman yang bisa membuat perasaannya lebih baik. Begitu Batang tiba di rumah, Jisoo sangatlah lega, namun ia tak mengaku bahwa telah mengkhawatirkan Batang karena sang ibu menyampaikan sikap Jisoo sebelum gadis itu pulang. Jisoo pun belum sempat memberikan lipstik yang ia beli karena Batang dan ibunya sedang membicarakan sesuatu yang seru. Keesokan harinya, Jisoo pun gagal memberikan lipstik untuk Batang karena Rowoon lebih dulu memberikan hadiah yang sama untuk gadis itu. Pada akhirnya, lipstik tersebut ia berikan pada Hokyu untuk diberikan pada Misol. Di lain sisi, Eunbin berteriak kencang di depan lokernya karena melihat sebuah kepala manekin yang dipenuhi coretan dan di lehernya pun terdapat name tag ayah Eunbin. Pantas saja ia merasa aneh sebelum masuk ke kelas, sebab hampir semua siswa yang melihatnya mentertawakan gadis itu. Rupanya orang yang meletakkan kepala manekin menyeramkan di loker Eunbin adalah Sera. Ia tak suka jika gadis itu menjadi konten kreator kecantian di YouTube. Sera pun mengancam akan mengadukan perbuatan Eunbin kepada sang ayah agar Eunbin kapok dan tidak sok menjadi gadis yang paling cantik. Namun Eunbin tak ingin hal itu terjadi, sehingga ia memohon kepada Sera dan bersedia melakukan apapun asal Sera tidak menghubungi ayahnya. Tiba-tiba Batang dan Rowoon diminta ke ruangan kepala sekolah, di mana Eunbin telah menunggu di sana sembari menundukkan muka. Yang mana hal itu membuat Batang sangat bingung dan dimarahi kepala sekolah karena pura-pura tak tahu. Batang rupanya dituduh telah merundung Eunbin dan memalak gadis itu beberapa kali. Padahal Batang dan Eunbin tidak saling akrab. Terlebih Batang bukan tipe orang yang demikian. Sayangnya, Eunbin hanya menunduk dan seolah disetir oleh para guru untuk mengarang cerita, sehingga membuat Batang jengkel dan memilih untuk pergi dari sekolah. Rowoon mengejar Batang karena ia percaya bahwa Batang hanya difitnah. Namun Batang yakin tak akan ada orang yang percaya hanya karena Rowoon yang membelanya. Terlebih, ia hanyalah anak seorang pemilik kedai topoki yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Tanpa mereka sadari, Eunbin diam-diam menangis karena sebetulnya ia tak menginginkan hal ini terjadi. Hanya saja ia terpaksa melakukannya agar Sera tak mengadukan tentang dirinya yang menjadi konten kreator kepada ayah Eunbin. Setelah diskors oleh pihak sekolah karena tuduhan perundungan terhadap Eunbin yang mencoreng namanya sebagai salah satu siswa teladan, Batang tak keluar dari kamar dan tidak mau makan, bahkan ia enggan diajak berbicara. Hal itu membuat sang ibu khawatir dan tak berhenti menangis karena menganggap Batang mengalami nasib yang malang disebabkan oleh dirinya yang miskin dan tidak memiliki kuasa, sehingga Batang selalu mengalami ketidakadilan. Jisoo hanya bisa meminta maaf dan mengusahakan Batang bisa bersekolah lagi, sebab jika masalah ini tak segera diluruskan, masa depan Batang yang akan menjadi taruhan. Mengingat impian Batang selama ini bisa masuk universitas terbaik dan menjadi dokter yang handal. 어떻게든 나서서 바탕이 다시 학교 다닐 수 있게. Melihat Batang yang pasrah dengan keadaan membuat Jisoo sedih. Apalagi yang Batang lakukan sepanjang hari hanya belajar tanpa berusaha melawan untuk mendapatkan keadilan. Sementara itu, Eunbin menunjukkan kekesalannya ketika Jisoo menuduh dirinya memfitnah Batang yang telah melakukan perundungan. Padahal orang yang mengganggunya selama ini adalah Sera. Di lain sisi, Sera, otak di balik skenario tersebut, justru sedang bersenang-senang bersama teman-temannya di tengah penderitaan Batang yang akan sulit memasuki kampus impian karena telah melakukan pelanggaran disiplin. Di sebuah kafe, mereka minum bersama Dahi dan kawan-kawannya sembari mengobrol banyak hal, terutama tentang Jisoo yang telah satu sekolah dengan Dahi sejak SMP dan kepindahan Jisoo ke SMA Balhee yang dinilai tidak masuk akal.
Awalnya keduanya enggan akrab, namun kini Sera justru terperangkap ke dalam rayuan Dahi hingga obrolan mereka mengalir begitu saja. 진짜 예쁜 애가 하나 있다고? 지랄. Di malam harinya, Paman Yiso mengajak kepala sekolah, Nyonya Baek, dan Ibu Sera untuk berkumpul di sebuah restoran untuk membahas SMA Balhi yang saat ini berada di persimpangan, yang mana nasibnya ditentukan akan menjadi sekolah biasa atau sekolah unggulan. Di antara semua orang yang hadir, hanya Nyonya Baek yang tampak tak setuju jika kondisi sekolah semakin baik berkat Paman Yiso. Bahkan beliau merasa tak nyaman karena apa yang direncanakan Paman Yiso sangat berdampak buruk bagi salah satu siswa yang tak lain adalah Batang. Sementara itu, Yiso menyerahkan sebuah dokumen berisi petisi dari para siswa kepada Paman Yiso bahwa Batang tak bersalah, namun Yiso justru diejek emosional serta kekanakan. Karena sang paman tetap tidak berubah pikiran, Yiso pun memberikan jurus terakhir, yakni sebuah flash disk yang di dalamnya ada rekaman suara Sera dengan seorang pria yang tengah membicarakan tentang Batang. Tanpa disangka, Yiso meminta bantuan kepada Dahi untuk mengorek informasi dari Sera beberapa waktu yang lalu. Sera yang mudah dirayu dengan lancar mengakui bahwa ia sudah melakukan segala cara untuk menyingkirkan Batang agar gadis yang Sera anggap tak layak bersekolah di Balhi tidak memiliki masa depan. 네가 나의 수를 평생 꺾을 수 없었던 것처럼. Tak hanya itu, Yiso pun menunjukkan rekaman tadi kepada kepala sekolah dan mengancam akan menerbitkan artikel di surat kabar tentang kebusukan petinggi SMA Balhi jika Batang tetap diskors. Terlebih, terungkap fakta jika Tuan Yo tidak bundir melainkan dihabisi nyawanya oleh para gangster suruhan Paman Yiso yang merupakan ayah Dahi dan para anak buahnya. Kejadian yang sebenarnya, Tuan Yo hendak membongkar tentang rencana jahat Paman Yiso, namun kepala sekolah mencegahnya lewat telepon dan meminta pria itu untuk bernegosiasi di ruangannya. Naasnya ia dijebak dan berakhir dengan alibi peristiwa bundir, karena saat memasuki ruangan kepala sekolah, bukan kepala sekolah yang ia lihat, namun para preman yang siap mengancam nyawanya. Terungkapnya semua fakta tak lepas dari peran Dahi. Yiso berterima kasih kepada Dahi dan keduanya pun kembali berbaikan. Sebetulnya, kerenggangan hubungan mereka bermula saat Dahi dan Yiso masih satu sekolah. Dahi gemar bermain bisbol, bahkan kerap mengikuti pertandingan. Sayangnya, lengan Dahi mengalami cedera sehingga Yiso amat khawatir. Namun, Dahi salah paham dan mengira Yiso mengasihani dirinya, yang akhirnya membuat Dahi memilih bergaul dengan teman-teman yang lain dan menjadi urakan dan nakal. Yiso sendiri melakukan semua hal tersebut agar Batang tak bernasib sama seperti dirinya, yang mana merasa tak ada siapapun yang berpihak kepadanya. 나도 망가져봤으니까. Dulunya, Yiso dikeluarkan dari sekolah lama karena dituduh merundung siswa, padahal ia justru membantu siswa yang dirundung oleh siswa nakal, yang mana membuatnya dicap sok baik. Merasa diganggu, siswa nakal yang suka merundung tersebut menyulut emosi Yiso dengan menyampaikan jika ayah Yiso sengaja menyebabkan kecelakaan ibunya agar beliau bisa menikah lagi. Salah satu siswa nakal memukulnya, yang kemudian dibalas oleh Yiso, dan tanpa ia tahu, dua orang siswa perempuan sedang merekam aksinya. Ketika Yiso sudah dikeluarkan dari sekolah, ia membela diri jika dirinya tak bersalah dan sang ayah mengetahui itu. Namun beliau meminta sang anak untuk menunggu dengan sabar sampai kebenaran terungkap. 세상에 억울한 일 너만 겪을 것 같아? Di lain sisi, ayah Yiso meminta pengacara Huang untuk menyelidiki kasus kematian ibu Yiso, yang mana ternyata beberapa hari sebelum kecelakaan, Paman Yiso mengunjungi bengkel mobil. Namun saat dicek di black box, hanya rekaman di hari itu saja yang terhapus. Karena mengetahui kakaknya yang serakah patut dicurigai dan merasa nyawa ayah Yiso juga terancam, beliau berpesan kepada pengacara Huang untuk menemani Yiso jika ia meninggal lebih dulu. Kedai topoki yang diandalkan oleh Ibu Batang untuk memenuhi kebutuhan keluarga diobrak-abrik oleh para preman yang mengaku suruhan pemilik bangunan yang baru alias Yiso. Padahal itu semua adalah fitnah. Batang murka kepada Yiso yang telah menghancurkan mata pencaharian sang ibu dan meminta Yiso untuk tak lagi datang ke rumahnya. Kekecewaan Batang pun teramat besar sehingga ia tak mampu untuk mengungkapkannya. 네가 이렇게 만들었잖아. Setelah masa skorsing Batang selesai, ia bisa masuk sekolah. Enbin mencarinya untuk meminta maaf atas kejadian yang membuat Batang dihukum karena Enbin takut dengan Sera.
Yang membuat Batang tak habis pikir, ini adalah kedua kalinya Enbin membuatnya kecewa. Sebab 1 tahun yang lalu saat mereka masih akrab, Enbin juga pernah membohongi Batang, sehingga hubungan keduanya pun menjadi renggang. Dulunya, Enbin yang bersahabat dengan Batang mengaku bahwa dirinya merupakan anak orang kaya dan kerap bepergian ke luar negeri. Namun pada akhirnya terbongkar jika semuanya bohong dan Enbin sebenarnya berasal dari keluarga biasa saja karena ayahnya adalah seorang pekerja sosial. Meski demikian, Batang bisa menerima status sosial Enbin. Namun sayang, Enbin yang tak mau dicap siswa dari kalangan menengah ke bawah memilih untuk menjauh dari Batang. Sehingga saat ini, Enbin sudah pasrah jika Batang membencinya, asalkan Batang tak menaruh kebencian tersebut kepada Yisu. 난 미워해도 상관없어. Di lain sisi, seluruh kebijakan SMA Balhi telah dikembalikan ke semula, yang mana para siswa bisa menyantap lobster di kantin. Mereka pun telah mengetahui bahwa Yiso adalah orang yang telah merubah kebijakan semula ketika menu lobster dihapuskan dan diganti dengan menu ala camp marinir. Sebab Yiso telah mengakui jika dirinya merupakan presdir big picture pada sebuah agenda rapat pemecatan presdir karena Yiso menolak ditetapkannya pamannya sebagai presdir yang baru. Yisu sendiri sebenarnya khawatir di detik-detik pengambilan suara ulang yang sebentar lagi akan diadakan karena dirinya terlalu muda untuk menjadi presdir. Terlebih, Yisu pernah mengatakan hendak menghancurkan sekolah, yang mana itu bisa dijadikan senjata oleh paman Yisu untuk memanipulasi mereka yang mempunyai hak suara. 이 세상에 부적합하다는 반응 아니에요? Mengetahui kekhawatiran Yisu, pengacara Huang menyadari bahwa anak dari atasannya ini telah berubah. Dari dulunya yang menolak, kini justru menginginkan SMA Balhi, yakni tempat di mana Yisu bisa mempelajari hal-hal yang tidak ia ketahui. Tanpa ia sangka, pengacara Huang memberikan amplop coklat berisi pesan terakhir ayah Yisu dan sebuah handphone milik ibunya yang memuat video menarik di mana sang ibu tengah memasak untuk Yisu. Sementara itu, Nyonya Baik memberi pengertian kepada Batang jika yayasan tengah kesulitan membebaskan biaya sekolah untuk para penerima bantuan sosial, termasuk Batang sendiri. Namun beliau akan mengusahakan agar gadis itu bisa bersekolah secara gratis. Hal tersebut membuat Nyonya Baik sangat frustasi. Terlebih ia merasa telah berjalan di jalur yang salah, yakni membantu paman Yiso untuk menjadi presdir dan tutup mulut soal kasus Tuan Yo dengan imbalan diangkat menjadi guru tetap. Nyonya Baik mengungkapkan fakta tersebut di dalam rapat penetapan ulang presdir SMA karena permintaan paman Yiso tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ia pun berharap orang seperti paman Yiso tidak pernah terpilih menjadi presdir. Namun sebagai keluarga yang lebih tua, paman Yiso menentang bila posisi presdir diberikan kepada Yiso yang masih berusia 18 tahun, mengingat sekolah adalah tempat yang penting bagi kehidupan banyak orang. Terlebih Yiso memiliki tabiat yang buruk. Paman Yiso menganggap bahwa sekolah tetaplah bisnis sehingga harus dikelola oleh orang yang ahli dalam manajemen dan berpengalaman. Yiso bisa memahami hal itu, terlebih ia belum dewasa dan masih punya banyak kekurangan untuk memimpin sebuah sekolah yang telah memiliki nama besar. Dalam pidatonya, Yiso juga menyampaikan bahwa seorang presdir seharusnya bisa bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang setara kepada siswa kaya dan miskin, bukan hanya mengistimewakan yang kaya saja. Sehingga meskipun berasal dari kalangan menengah, siswa yang rajin dan yang tekun berhak untuk mendapatkan peringkat pertama. Menurutnya, presdir juga harus mampu menjadi pendidik yang bisa membentuk karakter siswa, tidak mementingkan bisnis semata. Meskipun demikian, Yiso sadar bahwa dirinya bukanlah pendidik yang hebat. 여기저기 망가지기도 했습니다. Yiso tak peduli seandainya ia diberhentikan, asalkan aspek yang telah ia sebutkan dalam pidatonya tetap dipertahankan. Walau telah disampaikan sejelas itu, paman Yiso tetap tak terima dan menganggap pemilihan suara tidaklah sah. Sebagai senjata terakhir, Yiso pun membeberkan fakta bahwa kedua orang tuanya mengalami kecelakaan mobil dan secara kebetulan ada bukti jika sehari sebelum kejadian, paman Yiso lah yang membuat rem mobil kedua orang tuanya blong. 그것도 공교롭게 자동차 사고로 말입니다. Terdapat fakta yang lebih mencengangkan karena paman Yiso diketahui telah melakukan penggelapan dana yayasan
dan berbagai kejahatan lain yang telah diselidiki oleh pengacara Huang, yang mana jika diketahui sejak awal, orang yang ditargetkan bukanlah ayah Yiso, melainkan Yiso sendiri. Pengacara Huang pun menetapkan pemecatan pria itu atas tuduhan pembunuhan dan penggelapan dana yang disambut dengan amukan oleh paman Yisu. Namun pada akhirnya beliau tetap ditangkap. Beberapa hari kemudian, Yisu yang tak lagi menyembunyikan identitasnya sebagai presdir kini kembali bersekolah. Walaupun terasa membosankan, namun ia tetap menjalaninya dengan baik karena masa-masa ini sangatlah berharga dan suatu hari nanti pasti akan ia rindukan. Yiso dan Batang pun berbaikan, bahkan gadis itu meledeki Yiso yang akan kehilangan jabatan sebagai presdir jika gagal dalam ujian. Sementara itu, kedekatan antara Yisu dan pengacara Huang semakin terjalin, selayaknya orang tua yang membimbing anaknya, karena setiap ada keluhan, Yiso selalu mengadukannya kepada pengacara Huang. Seperti saat Yiso mengeluhkan ketidaksetaraan fasilitas, yang mana ada siswa yang menggunakan gadget untuk belajar dan ada yang masih mengandalkan buku. Permintaan Yiso untuk menyediakan gadget bagi seluruh siswa SMA pun ditolak oleh pengacara Huang karena akan membuat siswa terlena. Sehingga dengan bercanda, Yiso memutuskan untuk memecat pengacara Huang begitu ia lulus sekolah. 아이, 나 진짜 졸업하면